I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Miss Berlindina Permatasari SPMM yang telah memberikan waktunya kepada kami agar kami dapat mempresentasikan materi kami, yaitu tentang kepemimpinan dan pengendalian. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lea Kristiani, NPM 23311011. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 7. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Nurhana, yang kedua ada Afgan, yang ketiga ada Aura, dan yang keempat ada Dandi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurhana. Untuk waktu dan tempat saya persembahkan. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara memimpin, memandu, memotivasi, dan memengaruhi orang lain dalam suatu organisasi atau kelompok. Beberapa gaya kepemimpinan adalah: yang pertama, kepemimpinan okratis, yaitu kepemimpinan yang mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan tim dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kepemimpinan demokratis, yaitu pengambilan keputusan bersama tim. Yang ketiga, kepemimpinan transformasi, yaitu kepemimpinan informasional, mendorong tim untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, memotivasi dan mencapai visi yang kuat. Yang keempat, kepemimpinan pelayanan, berupaya memengaruhi kebutuhan anggota tim dan membantu mereka tumbuh, yang pada akhirnya meningkatkan kerja tim. Lanjut, sifat-sifat dan keterampilan kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama, integritas kepemimpinan, kesabaran, empati, keberanian, kepemimpinan yang inspiratif, dan keterbukaan terhadap pembelajaran. Lanjut, keterampilan kepemimpinan. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Yang kedua, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang ketiga, manajemen waktu. Memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dan memprioritaskan yang penting. Yang keempat, kemampuan memecahkan masalah. Memiliki kemampuan memecahkan masalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk setiap masalah. Yang kelima, kemampuan delegasi. Seorang pemimpin harus tahu bagaimana cara mempercayakan tugas kepada tim yang tepat dan memberikan otonomi yang cukup. Yang ketujuh, kemampuan mengelola konflik, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi konflik dalam tim atau organisasi. Yang kedelapan, kemampuan beradaptasi. Seorang pemimpin harus bisa beradaptasi pada situasi dan lingkungan yang berubah. Lanjut, komunikasi adalah salah satu keterampilan kepemimpinan yang paling penting dan kompleks. Seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik agar dapat memandu perusahaan dengan baik. Aspek penting dari komunikasi dalam keterampilan kepemimpinan yaitu: yang pertama, kemampuan mendengarkan seseorang. Kemampuan mendengarkan. Seorang pemimpin yang baik harus menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, kemampuan berbicara dengan baik. Pemimpin harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh lainnya juga berperan dalam komunikasi. Yang keempat, empati, kemampuan merasakan dan memahami perasaan dan pandangan orang lain adalah bagian paling penting.
Yang kelima, pengambilan keputusan. Seorang pemimpin pasti dihadapkan dengan beberapa pilihan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dengan baik. Yang keenam, emosional. Kecerdasan seseorang pemimpin harus dapat mengendalikan emosi dengan baik. Yang ketujuh, motivasi adalah kekuatan atau dorongan internal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan atau menjalani aktivitas tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Muhammad Afgan Ishaq dengan NPM 23311020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh saudari Nurhana. Baiklah, di sini materinya adalah tim terkemuka. Jadi, tim terkemuka itu adalah sebuah kelompok individu yang dianggap sebagai yang terbaik dalam bidangnya atau memiliki kemampuan yang luar dalam mencapai tujuan tertentu. Cara membangun dan memimpin dengan kinerja tinggi. Yang pertama dengan tim. Jadi dengan tim itu adalah kelompok individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu. Tim itu terdiri dari satu orang atau lebih yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi bekerja secara kooperatif dan saling berkolaborasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah membina kolaborasi. Membina kolaborasi adalah tindakan atau proses yang melibatkan upaya atau mengembangkan, memelihara, dan memperkuat kerjasama dan hubungan kerja antara individu, kelompok, atau organisasi yang berbeda. Kolaborasi yang melibatkan berbagai pengetahuan, sumber daya, ide, dan usaha bersama untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang lebih baik atau lebih efektif daripada jika dilakukan secara terpisah. Lalu bagaimana cara menyelesaikan konfliknya? Cara menyelesaikan konfliknya merujuk pada proses identifikasi, penyelesaian, atau pemecahan masalah atau perselisihan antara dua atau lebih pihak yang memiliki ketegangan, perbedaan pendapat atau konfrontasi dalam hubungan mereka. Tujuan penyelesaian konflik itu sendiri untuk mencapai resolusi yang memadai atau solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, sehingga konflik tidak lagi menjadi sumber ketegangan atau masalah yang mengganggu. Lalu selanjutnya adalah kepemimpinan etis. Mendemonstrasikan praktik kepemimpinan etis adalah penerapan pemimpinan etis mengutamakan integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan moralitas dalam pengambilan keputusan atau perilaku mereka saat memimpin organisasi atau tim. Mendemonstrasikan praktik kepemimpinan etis bertujuan untuk mencapai sejumlah hasil yang positif, baik dalam konteks organisasi maupun dalam hubungan dengan individu dan masyarakat. Lalu tujuannya meliputi tujuan dari kepemimpinan etis itu sendiri untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, serta mendorong praktik-praktik yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Lalu membangun kepemimpinan etis, mendorong perilaku etis, meminimalisirkan resiko hukum dan reputasi, membangun budaya organisasi yang positif, mengelola konflik dengan etika, pengambilan keputusan yang jelas, lalu mendukung keberlanjutan organisasi, serta memenuhi tanggung jawab sosial. Lalu selanjutnya adalah memberikan contoh positif pada orang lain, seperti yang pertama adalah integritas dalam keputusan bisnis. Artinya seorang CEO yang konsisten menunjukkan integritas dalam pengambilan keputusan bisnisnya, termasuk menolak tawaran yang tidak etis dan merugikan pemangku kepentingan, memberikan
contoh bahwa integritas adalah nilai yang penting dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah keterbukaan dalam komunikasi. Artinya seorang pemimpin yang terbuka dalam komunikasi dengan karyawan dan anggota tim, termasuk memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, perkembangan, dan tantangan organisasi, memberikan contoh pentingnya. Lalu yang ketiga adalah menangani konflik dengan etika, yaitu seorang pemimpin yang mengelola konflik dalam organisasi dengan cara yang adil, tidak memihak dan berlandas pada prinsip-prinsip keadilan, memberikan contoh dalam cara mengatasi ketegangan dan perbedaan pendapat dengan etika. Lalu yang keempat adalah bertanggung jawab sosial, yaitu seorang pemimpin yang mendorong kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan terlibat dalam inisiatif sosial, memberikan contoh bahwa organisasi harus memberikan kembali kepada masyarakat. Baik, itulah presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Aura. Jadi yang selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tentang pengendalian. Apa itu pengendalian? Pengendalian adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengatur, mengarahkan, dan memastikan bahwa suatu sistem organisasi atau proses berjalan sesuai dengan tujuan, standar, dan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dan meja agar sumber daya digunakan secara efisien. Materi selanjutnya yaitu sistem pengendalian. Apa sih itu sistem pengendalian? Sistem pengendalian adalah sebuah sistem dalam menentukan strategi yang diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Beberapa tahapan dalam proses pengendalian manajemen yang efektif, yaitu ada perencanaan program. Apa ini perencanaan program? Yaitu pengendalian secara perencanaan program, serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri utama yaitu ada integrasi dalam perencanaan. Integrasi dalam perencanaan ini berarti bahwa tindakan pengendalian direncanakan dan diperhitungkan bersamaan dengan perencanaan strategis untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua ada penetapan tujuan yang jelas. Tujuan program dan kriteria keberhasilan yang jelas ditetapkan dari awal. Ini membantu dalam mengukur apakah program berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak. Yang selanjutnya koreksi dan penyesuaian ini. Jika selama pemantauan ditentukan bahwa program tidak sesuai rencana, tindakan perbaikan dan penyesuaian dilakukan untuk memastikan program tetap pada jalur yang benar. Yang selanjutnya ada perencanaan pembiayaan. Ini merujuk pada proses pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan keuangan yang terintegritas. Dengan perencanaan awal suatu proyek, program, atau inisiatif. Keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan suatu proyek atau program. Pengendalian secara perencanaan pembiayaan ini ada penentuan anggaran yang jelas. Anggaran ini mencakup estimasi biaya untuk berbagai komponen proyek atau program. Yang kedua ada pemantauan pengeluaran. Membantu dalam mengidentifikasi apakah pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau tidak. Terus manajemen risiko keuangan. Pemantauan risiko ini seperti perubahan harga, fluktuasi mata uang, atau perubahan dalam estimasi biaya. Pengendalian secara perencanaan pembiayaan ini membantu memastikan bahwa proyek atau program tetap dalam kendali anggaran, mencegah pengeluaran yang tidak berguna, dan memastikan bahwa sumber daya keuangan ini digunakan secara efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang penting dalam manajemen keuangan yang cermat dan strategis, yaitu di sini ada pelaksanaan dan pengawasan. Pengendalian secara pengawasan, proses dalam manajemen yang melibatkan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan suatu proyek, program, atau aktivitas
agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini merujuk pada di mana pekerjaan atau aktivitas fisik dilakukan, sedangkan pengawasan itu untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan serta hasil pelaksanaan tersebut. Contoh, ada pemantauan kualitas. Pemantauan kualitas ini memastikan bahwa proyek atau layanan yang dihasilkan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedua, ada contohnya pelapor dan komunikasi. Informasi tentang perkembangan, pelaksanaan, dan hasil penawaran harus dikomunikasikan secara rutin kepada pemangku kepentingan yang relevan. Hal ini melibatkan penyusunan, laporan kemajuan, dan yang perlu diperlukan. Terus ada pencatatan dan accounting. Adalah proses yang mengacu pada pengaturan, pemantauan, dan evaluasi pencatatan keuangan dan proses akuntansi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuannya untuk memastikan bahwa transaksi kehilangan dicatat dengan benar, kebijakan akuntansi diikuti, dan informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini merupakan bagian dari inti manajemen keuangan yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas akuntansi dan kendalaan laporan keuangan. Contoh, pengendalian aset. Ini melibatkan investasi dan pemantauan aset fisik secara pencatatan yang akurat mengenai nilai dalam laporan keuangan. Yang kedua, pelaporan keuangan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, regulator, dan kreditor. Pengendalian secara pengendalian ini dan accounting sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengelola sumber daya keuangan mereka dengan baik, menimbulkan risiko kesalahpahaman, dan mematuhi peraturan yang ada. Laporan dan evaluasi adalah proses yang melibatkan pemantauan, penyusutan, laporan, dan evaluasi kinerja organisasi atau program untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai dan sumber daya tersebut telah digunakan secara baik dan benar. Contoh, identifikasi ketidaksesuaian. Ini dapat melibatkan identifikasi penyimpangan dari rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Terus ada siklus berkelanjutan. Ini adalah proses berkelanjutan yang membantu organisasi untuk terus memantau dan memperbaiki kinerja mereka seiring berjalannya waktu. Pengendalian secara laporan ini dapat dievaluasi sangat penting untuk organisasi atau program karena membantu mereka untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan pengambil tindakan yang sesuai untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ini juga memungkinkan organisasi untuk memenuhi tujuan mereka dengan lebih baik dan menghasilkan dampak positif. Baik, presentasi dari saya. Terima kasih. Ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis pengendalian. Jenis pengendalian itu ada 3, yaitu pengendalian keuangan, pengendalian mutu, pengendalian operasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengendalian keuangan? Pengendalian keuangan adalah salah satu cara di dalam suatu pengelolaan dana yang dimiliki sebuah perusahaan atau organisasi disertai dengan rasa penuh tanggung jawab. Tujuannya adalah agar tetap menjaga arus kas tetap stabil dan mencegah adanya kesalahan guna kekuasaan dan jabatan. Untuk selanjutnya yaitu apa itu yang dimaksud dengan pengendalian mutu. Pengendalian mutu merupakan teknik atau cara untuk mencapai, mempertahankan, serta meningkatkan mutu produk atau jasa agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuannya yaitu agar produk yang dihasilkan tetap sesuai dengan rencana produksi. Yang terakhir ada pengendalian operasional. Apa yang dimaksud dengan pengendalian operasional? Pengendalian operasional sendiri ada 4 tahap, yaitu perencanaan, perorganisasian, penerapan, dan pengawasan. Nah, yang dimaksud dengan pengendalian operasional adalah proses yang digunakan untuk menjamin bahwa tugas-tugas yang diberikan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Dandi.
materi selanjutnya yaitu Key Performance Indicator atau indikator kerja utama, bisa kita singkat yaitu KPI. KPI adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI harus dapat diukur, dapat dihitung, dan dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Beberapa contoh KPI yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi diantara lain yaitu tingkat kepuasan, tingkat produktivitas, tingkat operasional, tingkat kepatuhan terhadap peraturan kebijakan, tingkat pertumbuhan pendapatan, tingkat pengambilan investasi, tingkat keberhasilan proyek, tingkat keberlanjutan lingkungan, dan tingkat keamanan dan kesehatan kerja, dan tingkat inovasi dan pengembangan produk. Dalam penerapannya di perusahaan, KPI digunakan untuk mengukur kinerja individu, departemen, atau unit bisnis dan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, adanya KPI juga bermanfaat bagi perusahaan untuk membantu perusahaan merumuskan langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan tersebut. Sementara itu, KPI harus disesuaikan dengan tujuan organisasi dan harus diukur secara berskala untuk memastikan bahwa organisasi kita ini berada di jalur yang benar dan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa contoh dari perusahaan yang menerapkan KPI adalah satu, PT Telkom Indonesia. Mereka menggunakan KPI untuk mengukur kinerja keuangan, operasional, dan kinerja pelanggan. Yang kedua adalah PT Unilever. Mereka menggunakan KPI untuk mengukur kinerja keberlanjutan, kinerja keuangan, dan kinerja operasional. Selanjutnya yaitu teknologi dalam pengendalian. Sebelumnya, apa itu teknologi? Menurut Stephen P. Robbins, teknologi adalah sistem informasi, peralatan teknik, dan proses yang diperlukan untuk mengubah input suatu perusahaan menjadi output dalam perusahaan. Dalam pengendalian organisasi, teknologi dan analisis data mempunyai peran penting dalam memantau dan mengendalikan proses organisasi. Berikut adalah contoh peran teknologi informasi dalam pengendalian organisasi. Teknologi informasi dapat membantu dalam akses proses bisnis perusahaan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat secara keseluruhan. Teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam memantau dan mengendalikan proses organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Jadi, kita dapat memantau kinerja bisnis kita secara langsung melalui dashboard atau laporan otomatis. Adapun contoh lainnya yaitu SIM atau Sistem Informasi Manajemen yang membantu dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa perusahaan yang menggunakan teknologi informasi dalam pengendalian manajemennya seperti Bluebird, Gojek, Grab, Tokopedia, dan Shopee, Bukalapak, dan juga IKEA. Jadi, teknologi informasi ini dapat membantu perusahaan meningkatkan sistem pengendalian manajemen dalam berbagai cara seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas, menyediakan perencanaan dan pengolahan, anggaran yang akurat dan realistis, dan mendeteksi resiko dan mengukur dampaknya kinerja perusahaan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya dari materi kita yaitu tipe kepemimpinan yang paling ideal adalah tipe kepemimpinan demokratis karena dalam tindakan dan usahanya ia selalu berpangkat pada kepentingan dan kebutuhan kelompok dan selalu mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. Seorang pemimpin yang demokratis dihormati dan disegani dan bukan ditakuti karena perilakunya dalam kehidupan organisasi, perilakunya mendorong para bawahannya menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan kreativitas
Dengan sungguh-sungguh ia mendengarkan pendapat, saran, dan kritik orang lain terutama pada bawahannya. Kesimpulan yang kedua yaitu sistem pengendalian manajemen adalah kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Suatu sistem pengendalian manajemen berusaha untuk mengarahkan berbagai macam usaha yang dilaksanakan oleh semua subunit agar mengarah pada tujuan organisasi dan tujuan para manajemen. Dasar dari sebuah pengawasan atau pengendalian adalah proses perencanaan. Hasil dari sebuah perencanaan adalah misi, objektif atau anggaran operasional yang secara keseluruhan akan disertai oleh sistem penghafalian sebuah pengendalian manajemen yang baik seharusnya dapat membantu dalam memproses pembuatan keputusan dan memotivasi setiap individu dalam sebuah organisasi agar melakukan keseluruhan konsep yang telah ditentukan. Sistem pengendalian manajemen meramalkan besarnya penjualan dan biaya untuk tipe level, anggaran, evaluasi, kinerja, dan motivasi karyawan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan selamat siang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.